kapan kita harus melakukan tes untuk mendeteksi COVID? Berbagi informasi sambil ngopi. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di Warkop Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Hari ini bintang tamu kita atau narasumber kita ya, Dr. Arbi. Beliau ini adalah dokter di Poliklinik Bea Cukai Juanda, sekaligus dokter di salah satu rumah sakit rujukan COVID di Surabaya ya dok ya? Siap. Gimana dok, apa kabar? Aduh, baik nih. Sehat dok? Saya bicara sama Mas Aril nih ya. Siap. Aril. Yang kemarin chat sama dokter dipanggil mbak itu. Oh, ternyata Sehat. cowok ya ini ya. Siap. Sehat dok? Sehat. Alhamdulillah. Ya sedikit-sedikit sakit lah. Wah ini bahaya. Tapi aman ya, karena kita ini menjalankan protokol kesehatan insya Allah ya. Jadi Insya Allah. usaha kita untuk tetap sehat. Karena bintang tamunya dokter nih dok, kita nggak mungkin bahas bea cukai kan dok. Jadi kita akan bahas masalah yang dibilang update ya agak lama, karena sudah setahun yang lalu. Dibilang ketinggalan zaman ya, kalau diomongkan sampai sekarang juga masih seru sih untuk diomongkan, yaitu tentang COVID-19 dok. Oh iya. Sebelum kita mulai mengulas gitu dok ya terkait Berdoa dulu COVID-19 ya. Doanya sudah di rumah. Oh sudah. Ada ini dok, pertanyaan cepat lah, rapid test asik. Rapid test. Terkait COVID ini, terkait dengan upaya pencegahan COVID-19 gitu ya. Kita istilahkan rush handling, asik. Apa itu bahasa Indonesianya mas? Rush handling itu rush cepat ya. Handling penanganan cepat itu. Oh, saya kira ras itu rusuh loh mas. Iya ya. Tapi udahlah, itulah pokoknya rush handling gitu ya. Yang pertama nih dok, jawab cepat dok, gak boleh mikir dok. Cuci tangan atau pakai hand sanitizer? Cuci tangan mas. Pakai masker atau face shield? Face shield mas. Vitamin atau madu? Vitamin. Makan dine in atau dibungkus? Dibungkus mas. Jogging atau bersepeda? Sepeda mas. Jadi kita nggak usah bahas lah rush handlingnya itu tadi, pertanyaannya satu-satu. Jadi langsung aja dok. Dok, sebetulnya COVID-19 itu makhluk apa sih dok? Duh, mas belum kenal? Belum. Oh, belum. Berarti selama setahun ini nggak pernah tahu ya tentang COVID ya? Sering dengar dok, tapi masih simpang siur. Karena banyak yang ngomong, jadi banyak yang membawa apa ya, sudut pandangnya masing-masing. Soalnya gini dok, tadi sebelum acara podcast ini mulai, saya mengadakan survei. Dari 3 orang, dia itu bingung semua dok, kalau kena COVID itu gimana dok. Padahal udah jalan setahun. Berarti ini perlu menjadi suatu bahan evaluasi buat pemerintah kan? Ya, artinya betul. Pemerintah itu kurang turun untuk melakukan edukasi ke masyarakat karena banyaknya informasi yang simpang siur. Nah, dengan adanya podcast ini harapannya kan kita bisa meluruskan lah informasi itu betul. yang simpang siur itu. Mengenai pertanyaan COVID itu apa? COVID itu coronavirus disease. Jadi dia itu semacam suatu virus yang sebenarnya virus ini itu sudah ada dari zaman dulu itu ada. Oke. Cuman baru menjadi pandemi ketika ditemukannya suatu strain baru dari virus ini. Strain itu apa dok? Biar jelas dok. Strain itu kayak galur gitu loh, kayak jenis baru gitu loh. Iya. Jadi karena itu ya coronavirus itu jadi bahaya kan. Ada tuh dulu awal-awal COVID ini merebak itu kan ada yang memposting tuh salah satu sabun mandi gitu ya, bahwa dia itu mengklaim bisa membunuh corona. Itu sebetulnya betul ya, karena memang corona itu virus yang dari dulu sudah ada. Iya, bahkan ada beberapa produk itu yang memang sudah mencantumkan jenis virus ini sejak dari dulu sebelum virus ini menjadi pandemi. Lalu kalau memang virus ini sudah dari dulu, kenapa dia sekarang jadi bahaya? Karena gini mas, sebenarnya kalau kita lihat dari tingkat mortalitas atau tingkat kematiannya, dulu kita melihat luar negeri itu rendah sekali tingkat kematiannya. Cuman kok aneh gitu loh, di Indonesia ini kok cukup tinggi ya tingkat kematiannya, berbeda dengan luar negeri. Dan yang menjadi masalah itu mas, bukan masalah mati enggaknya, tapi tingkat penularannya yang begitu cepat sekali.
Nah, itu yang menjadi problem utama di dunia kesehatan itu adalah untuk menghentikan laju penularan. Mungkin pada beberapa orang kita yang masih muda ini, kalau misalnya kena, mungkin it's okay lah. Tapi jika pada beberapa populasi orang yang memang dia dari awalnya punya suatu penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, mungkin itu akan menjadi suatu problem tersendiri. Dan perlu dicatat bahwa tidak semuanya loh yang dengan diabetes dan darah tinggi itu juga berpotensi memiliki gejala yang berat terhadap corona. Bahkan anak-anak muda lagi ngetren juga memiliki gejala yang berat. Bahkan ada beberapa teman sejawat yang kita rasa masih muda ya. Sehat gitu ya. Iya, kena corona juga ada yang kena gejala berat, bahkan ada yang meninggal gitu. Makanya penyakit ini tuh unpredictable lah, Mas. Berarti gara-gara apa istilahnya? Perubahan galur, mutasi gitu ya, mutasi virus corona inilah yang menyebabkan corona ini menjadi berbahaya sekarang. Bahkan penyebarannya harus kita kendalikan gitu. Sebenarnya kalau kita bilang berbahaya ya, Mas ya. Semua penyakit berbahaya ya. Iya. Jika tidak ditangani dengan benar. Oke. Nah, yang menjadi problem ini adalah corona ini adalah menjadi suatu pandemi. Pandemi itu artinya apa? Bahwa proses penularan dari penyakit ini itu terjadi begitu sangat cepat. Itu yang menjadi problem utama adalah gimana caranya virus ini itu berhenti penularannya dan tidak mengenai populasi-populasi yang beresiko. Oke, yang beresiko adalah yang punya penyakit bawaan. Nah, dulu kita mikirnya kayak gitu, Mas. Oke. Yang beresiko yang punya penyakit bawaan kayak jantung, sakit diabetes, sakit paru-paru yang kronis. Mas suka ngerokok? Nggak suka ya? Nggak. Benar. Suka mengut cukai rokok. Oh iya sih, orang cukai ya. Jadi kayak orang-orang yang orang yang punya penyakit paru kronis karena merokok, terus juga pada pasien yang dengan gejala autoimun, penyakit-penyakit autoimun, itu mereka memiliki resiko atau kita bilang resiko untuk terkena gejala yang berat itu juga lumayan gitu ya. Kan tadi dokter bilang yang harus kita lakukan adalah mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Iya. Bahkan menghentikan kalau bisa. Nah, untuk bisa menghentikan atau mengendalikan kita harus tahu kan lokasi-lokasi atau aktivitas-aktivitas apa yang dia beresiko tinggi menularkan, Dok. Iya. Ya, itu di mana, Dok? Lokasi-lokasi atau kegiatan apa sih yang ini resiko penularannya cepat nih gitu. Mengenai lokasi, Mas. Kita sekarang itu kalau misalnya dulu kita itu penularan itu harapannya kan di lockdown ya, di dalam rumah. Oke. Harapannya tidak terjadi penularan ya, penurunan angka penularannya. Tapi pada akhir-akhir ini ada loh, Mas, klaster keluarga. Nah kan, jadi dulu kita merasa bahwa di luar itu tidak aman sehingga kita ada di dalam rumah. Ternyata di dalam nggak aman lagi, ada klaster keluarga. Nah makanya gini, Mas. Mas pernah PDKT sama cewek nggak sih? Oke. Nah kalau kita mau PDKT sama cewek kita harus tahu kan orang ceweknya kayak gimana, sukaannya apa, karakternya kayak gimana. Betul. Nah problemnya di corona ini, Mas, kita tidak tahu karakteristik virusnya. Gejalanya itu apa. Okay. Misal nih Mas batuk pilek nih. Iya. Sekarang lagi musim hujan nggak sih, Mas? Betul. Nah kalau lagi itu musim hujan, bedain flu sama COVID susah juga. Nah apalagi itu, Mas. Nah makanya yang menjadi problem adalah karena tingkat penularannya begitu cepat, ditambah lagi kita belum begitu paham tentang ini virus. Nah itu problem juga, Mas. Kayak gitu. Jadi kalau Mas tanya di manakah lokasi aman untuk menghindari corona, saat ini tidak ada lokasi yang aman. Cuman yang bisa kita lakukan adalah melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, makan makanan ini. Cuci tangan, pakai masker, gitu. Jadi PHBS pola hidup bersih dan sehat. Dulu itu kita mengedukasi masyarakat untuk PHBS itu susah setengah mati. Ya. Itu program dari zaman kapan ya? Tapi dengan adanya corona itu begitu cepat sekali PHBS ini bisa diterapkan kayak gitu. Berarti intinya corona nyebarnya di mana? Ya bisa di mana-mana ya, Dok ya. Karena memang nggak bisa. Dulu dokter bilang mengatakan di luar dianggap berbahaya, di dalam rumah aman, ternyata enggak juga gitu. Iya, Mas. Saya waktu awal-awal corona itu merasa bahwa memang harus lockdown. Cuman kok pada dekade
November, Oktober, Desember ini kok banyak yang berobatnya itu bukan lagi satu orang mas, satu keluarga mas. Dok saya demam bersama dengan suaminya bersama dengan 2 orang anaknya. Loh ini klaster keluarga ini. Oke. Berarti termasuk kadang orang ini gini, oh ini udah disemprot disinfektan enggak? Itu pun tidak bisa jamin bahwa lokasi yang sudah disemprot disinfektan aman dari COVID-19 ya dok ya? Enggak juga bisa menjamin. Nah, berarti kita harus ngerubah mindset paling enggak ya? Ini benar nggak dok? Kalau saya mikir, oh ya udah berarti sekarang dimanapun, kapanpun virus corona itu potensi nular ke kita. Kita nggak usah ngerasa kita aman di mana, ya udah dimanapun sekarang semuanya punya resiko untuk menularkan atau memaparkan corona ke kita gitu ya. Nah itu yang penting mas. Jadi rasa self awareness atau kewaspadaan diri itu yang perlu ditingkatkan dari masyarakat Indonesia. Oke. Mas tahu nggak sih kalau di Indonesia ini orangnya nggak sukaan, jadi Contohnya? sungkanan. Oh ya, betul. Ya. Kalau kayak gini nanti takut tersinggung. Nah itu mulai sekarang harus sudah iya. dirubah. Kita misalnya baru ketemu sama orang, misal biasanya dulu kita budaya salim ya. Oke. Untuk sekarang kan mulai ditinggalkan. Iya. Ya. Terus misalnya kita habis kontak sama orang lalu cuci tangan. Apakah itu mas nanti udah sungkan atau enggak? Lah itu hal-hal tersebut itu sudah harus menjadi suatu kebiasaan. Sudah tinggalkan lagi mengenai rasa sungkan, tingkatkan self awareness terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi memang merasa aman itu malah berbahaya bagi kita ya dalam situasi sekarang ini ya. Ketika kita merasa oke aman, nggak apa-apa kok ini udah steril gitu. Padahal itu yang sebetulnya berbahaya. Iya, ya. tapi gini mas, jangan overthinking. Oke. Nah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kuncinya waspada, tapi jangan overthinking. Siap. Karena kalau mas overthinking, nanti akan menjadi suatu problem lagi untuk psikis mas sendiri. Gitu. Dia lolos dari satu masalah masuk ke masalah lain. Nah, stres itu. sendiri dia. Jadi, gini. Berarti pertanyaan berikutnya, kapan kita harus melakukan tes untuk mendeteksi COVID? Apalah antigen, PCR? Sebelum kita bahas itu mas, mas Oke. harus tahu dulu apa itu pasien suspek, apa itu probable, Dulu apa ada itu OTG gitu ya. Nah, dulu ada OTG, lalu pemerintah merubah kriterianya menjadi lebih simpel sih, menjadi kontak erat, suspek, probable dan confirm. Ada 4. Kontak erat, suspek, probable dan confirm. Apa itu dok? Gampangannya gini, orang yang disebut suspek itu kalau ada gejala demam atau batuk atau pilek atau hidung tidak bisa membau atau sesak, salah satu itu, maka pasien itu dikategorikan sebagai seorang yang suspek. Oke, sebentar. Dicurigai. Pilek, batuk, demam, sesak. Hidung tidak dapat membau. Oke. Bahkan bisa juga diare terkadang. Diare. Iya. Dan itu sudah masuk kategori suspek. Iya. Kategori selanjutnya suspek. Ada probable. Probable itu lebih tinggi dari suspek ya. Probable itu kemungkinan kita yakin nih sebagai seorang dokter, oh ini berdasarkan apa yang saya periksa, oh iya saya yakin ini kemungkinan besar COVID. Contohnya apa? Contohnya pasien dengan demam, batuk, ada diare, terus dia juga nafasnya nggak enak. Ditambah lagi kita periksa, pernah nggak sih mas kalau ke mall kayak Superman gitu, kayak Iron Man, gitu ya? Nah kayak gitu. Nah itu kan untuk mengukur suhu kan, kalau suhunya tinggi lah itu kita harus waspada. Terus juga pernah nggak sih ada dulu itu lagi booming pakai pulse oximetry. Oh ya, yang itu kalau, di jari itu ya. Nah itu kalau misalnya di bawah 95 lah, oh ya hipoksia atau kurang oksigen. Nah kalau misalnya kita dari pihak klinis yakin itu adalah suatu arah ke COVID semakin tinggi, itu masuk kriteria probable. Nah ini masyarakat awam itu tidak perlu untuk tahu mana sih yang probable. Betul. Masyarakat awam itu cuma perlu tahu kontak erat sama suspek, itu dulu aja. Berarti ranah probable itu yang menganalisa tenaga kesehatan gitu ya? Iya dokter. Itu nanti yang menentukan ini tetap di suspek atau ini di probable ya. Oke, gitu. status itu dari dokter. Nah, terus lalu kontak erat itu adalah jika kita kontak secara intens sama, gampangannya kan kontak intens sama penderita yang positif COVID, atau yang kedua adalah yang probable. Kontaknya gimana? Berjabat tangan,
bersentuhan kulit dalam jenis apapun. Lalu juga kita juga dalam satu ruangan yang sama selama 15 menit, kita ngobrol nggak pakai masker dalam jarak kurang dari 1 meter. Nah, itu masuk dalam kontak erat. Nah, kalau Mas merasa adalah seorang yang kontak erat, saya ngobrol nih sama Mas. Kayak gini, kita kan di ruang sudah 15 menit, lalu besok saya tahu Mas adalah positif. Ya nggak minta ya. Ya besok jangan saya lah contohnya operator kan. Oh iya, ini kemarin habis swab ini. Iya betul. Tagihannya udah masuk juga. Jadi kalau besoknya Mas positif, wah saya ini kontak erat Mas. Terus Dok, kalau udah kontak erat apa yang kita lakukan? Iya kan pertanyaan gitu pasti. Saya nggak ada gejala, makanya saya disebut kontak erat. Kalau saya ada gejala demam batuk pilek, saya bukan kontak erat lagi, tapi jadi suspek. Nah, kalau kontak erat Mas, itu harus melakukan karantina. Kontak erat karantina. Dia bergejala ataupun tidak bergejala? Gini, kalau Mas bergejala, sebutannya sudah bukan kontak erat, tapi suspek. Saya kemarin ini Dok, dapat surat edaran gitu ya. Iya. Kayaknya dari Menkes. Dia bilang jika dalam Menteri Kesehatannya menyurati sampai langsung? Oh enggak. Ya, dapatnya dari grup WA sih Dok. Oh, grup WA. Jadi ada kriteria gini Dok. Bagi yang kontak erat, yang dokter tadi sampaikan kontak erat 15 menit, bla 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 bla, dalam waktu 5 hari dia tidak bergejala, maka dia tidak perlu tes. Jika dalam 5 hari dia bergejala sejak hitungan kontak itu tadi, maka dia harus tes. Itu benar nggak Dok? Kalau kita kontak erat tidak ada gejala, itu harus karantinanya 14 hari Mas. 14 hari. 14 hari. Sumbernya dari KMK 413. Oke. Belum ada keputusan Menteri Kesehatan terbaru. Jadi tujuan kontak erat itu gini Mas. Mas itu kan sehat nih, nggak ada gejala nih. Betul. Jadi Mas harus bisa bedain nih, karantina itu apa, isolasi itu apa. Karantina itu gini Mas. Mas itu sehat. Diisolasikan atau dipisah dari yang sehat, yang sehat lainnya. Tujuannya adalah untuk dipantau. Apakah Mas ada gejala atau tidak selama 14 hari. Kalau selama proses pemantauan 14 hari Mas tiba-tiba muncul gejala, Mas berarti kriterianya sudah masuk ke suspek sehingga wajib dilakukan swab PCR. Jika tidak ada gejala, tetap kontak erat, maka diselesaikan saja 14 hari itu. Jika tetap tidak ada gejala, Mas sudah dikeluarkan dari karantina, statusnya sudah bukan lagi itu, tapi memang sudah discarded. Iya, sudah sehat. Bukan. Jadi orang itu kalau sudah selesai karantina sama sudah selesai isolasi istilahnya beda Mas kalau di KMK. Itu tadi karantina. Kalau isolasi itu? Kalau isolasi khusus untuk yang bergejala, misal demam, batuk atau pilek. Karena nanti pengaruhnya gini Mas, kalau karantina itu tidak wajib di swab. Tapi kalau suspek dengan gejala wajib di swab. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai karantina itu nanti istilahnya namanya discarded. Bukan selesai isolasi. Nah itu nanti beda. Karena kalau Mas suspek, maka Mas harus dilakukan swab. Swabnya itu kalau pasien suspek itu harus 2 kali dalam jangka waktu lebih dari 24 jam. Jadi hari ini swab, besok swab lagi. Negatif, Mas baru dikatakan bukan COVID gitu. Berarti intinya kalau kita selesai isolasi, kontak erat, mau nggak mau wajib kita karantina. Tujuannya untuk memantau apa ya? Memisahkan diri. Memisahkan diri dan memantau kita ada gejala atau enggak gitu ya. Kalau kita bergejala, kita naik level jadi suspek. Dan kita wajib swab. Jadi nggak ujuk-ujuk swab gitu ya Dok ya? Enggak. Soalnya kan ada orang itu, saya udah sering swab, tapi kok masih kena. Padahal swab kan metode deteksi aja, bukan metode pencegahan, pengobatan kan ya? Iya. Betul. Iya betul itu. Berarti, gini. Kan kantor kita nih beberapa orang sudah terinfeksi nih Dok, udah terpapar lah. Kantornya yang terinfeksi ya? Pegawai di kantor kita. Pegawainya. Ini salah ngomong dikit repot. Pegawai di kantor kita beberapa sudah terinfeksi. Beberapa ada yang karantina mandiri, ada yang kita serahkan ke gugus tugas. Nah, di tempat gugus tugas itu 10 hari Dok. Nah, itu tadi yang dokter ngomong 14 hari. Lah ini ada lagi nih 10 hari. 10 hari itu apa Dok? Kalau Mas bilang kontak erat, karantina itu 14 hari. Tapi kalau suspek, isolasi mandiri 10 hari. Beda. Setelah isolasi 10 hari Dok,
itu ada yang swab lagi, dia masih positif, Dok. Iya. Tapi sudah boleh keluar dan sudah boleh kembali ke masyarakat lah gitu istilahnya. Kok kembali masyarakat, boleh bersosialisasi lagi gitu. Itu gimana, Dok? Swab positif itu untuk mengidentifikasi virus itu ada nggak sih di situ? Oke. Tapi untuk tahu dia tingkat penularannya ada atau tidak itu dari viral load. Nah, bahkan beberapa senior-senior saya ya juga mengatakan bahwa city value pada swab itu bukan menentukan tingkat penularan juga. City value itu kalau ini mungkin ada yang pernah tes swab, biasanya city value itu yang 36. Kalau di atasnya berarti positif gitu ya kalau nggak salah ya? Atau semakin rendah city value maka dianggap semakin menular biasanya. Oke. Biasanya patokannya yang sangat menular itu 30 ke bawah. 30 ke bawah. Tapi yang sudah tidak menular dianggap 35. Tapi Mas, ada beberapa saya pernah mendengar ya. Ini bahwa city value itu tidak menentukan tingkat penularan daripada si coronavirus itu sendiri. Yang menentukan lalu? Nah, yang menentukan itu viral load. Makanya itu kenapa masa inkubasi virus itu benar-benar dihitung. Makanya mungkin ini asumsi saya pribadi asumsi saya pribadi. Disclaimer dulu ya. Iya, ini asumsi saya pribadi bahwa mungkin pada saat awal-awal terinfeksi dan masa inkubasi atau masa di mana virus itu memperbanyak diri, di situ kan viral load-nya tinggi. Nah, disitulah masa penularannya. Nah, ketika kita di swab di situ dan hasilnya positif, artinya kan berarti viral load-nya memang banyak di situ ya. Nah, kemudian selama 10 hari harapannya memang sudah dianggap sudah tidak menular karena mungkin sudah replikasi daripada virusnya itu sudah berkurang. Iya nggak? Oke, mulai paham. Terkait COVID berarti intinya adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita aja gitulah ya. Iya. Karena tadi dokter bilang tempat nggak ada yang aman gitu ya. Kita juga nggak ngerti tertularnya di mana dan ini virus. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya sudah virusnya akan kalah sendiri sama imun kita gitu ya. Iya kalau kalah. Ya kalau menang ya kita karantina lah gitu. Saya kira itu Dok perbincangan kita. Semoga perbincangan terkait COVID ini bisa membuat kita semua jelas. Kan ini apa sih? Kan ada pepatah itu, kenali musuhmu, kenali dirimu, maka 1000 pertempuran akan kamu dapatkan. Terima kasih. Tapi ini Dok, kita untuk nutup ini kita ada moto kita ini. Moto kita ini. Yel atau moto ya. Kita Juanda Ganas. Itu artinya ganas generasi berintegritas ya. Luar biasa. Bea Cukai Juanda Ganas generasi berintegritas.